Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam sukses, salam bahagia buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel Damarkom 123 yang akan selalu berbagi pengalaman tentang tutorial, tentang tips, tentang trik, dan cara-cara servis laptop. Kali ini saya akan memberikan satu tips lagi kepada kalian. Bolehkah jika short 19 volt langsung kita tembak pakai tegangan? Tapi sebelumnya saya akan baca pertanyaan lagi ya, menjawab pertanyaan lagi dari Mas Hairul Azman. Yang isi pertanyaannya seperti ini, teman-teman. Bang Hu, izin tanya, jikalau ada MOSFET yang short pada area V-core ya, jika kita suntik tegangan pada jalur 19 volt bisa tembus pada chip prosesor. Oke, dia bilang Bang Hu. Manggil saya Bang Hu, maksud dia itu Bang Hu itu Bang apa saya nggak tahu, Bang Suhu atau Bang apa ya. Intinya begini teman-teman ya, saya bukanlah suhu atau bukanlah guru ya. Di sini kita belajar bersama ya. Jadi saya juga nggak merasa menjadi suhu atau nggak merasa menjadi sebagai guru di sini ya. Saya hanya berbagi pengalaman, berbagi apa yang saya bisa gitu saja ya, apa yang saya ngerti gitu intinya ya, hanya sharing aja sama teman-teman ya. Pertanyaan tadi ya, sebelumnya kita akan perjelas dulu ya bagian V-core. Apa sih bagian V-core? Bagian V-core atau tegangan V-core itu adalah bagian tegangan ya, tegangannya itu adalah kecil, antara ya kurang lebih 1 volt ya, yang menuju ke prosesor, yang diproses, tegangan itu diproses sama MOSFET, ada IC dan MOSFET ya. Contohnya seperti ini ya, nah ini kayak contoh aja ya teman-teman ya. Ini ada MOSFET 2 seperti ini MOSFET-nya ya. Ini adalah MOSFET N channel dan ini IC-nya. Jika MOSFET ini jebol atau lolos atau short, terutama bagian 19 voltnya atau bagian VIN-nya ya, jangan langsung ditembak pakai tegangan. Jika ada short di bagian 19 voltnya, alangkah baiknya teman-teman itu harus dicek dulu dengan multitester ya. Misalkan ini yang short bagian V-core ya, seperti ini ya. Misalkan ada short di bagian V-core-nya, misalkan seperti ini ya teman-teman, ini atau ini ya, ini hanya buat contoh doang ya. Ini short 0 shortnya ya, karena kalau bagian V-core ini emang nilainya kecil ya teman. Kalau kita ukur pakai mode buzzer seperti ini, pakai ohm, memang nilainya kecil, tapi tidak harus 0 ya, nggak boleh 0 ya. Biasanya kalau 0 memang short itu, kalau 0 biasanya. Nah, jika ini short, MOSFET ini short, yang jalur 19 voltnya itu jelas VIN-nya short teman-teman. Short biarpun nggak 0 tapi semi ya, sesuai dengan nilai dari output yang ke prosesor ini. Misalkan nilainya ini 0,3 gitu ya, tegangan 19 voltnya atau di VIN-nya juga sama nilainya seperti itu. Nah, kita ukur dulu ya. Yang pasti jarum yang warna merah ini kita letakkan di jalur VIN, yang kabel warna hitam kita letakkan di bagian spool ini teman-teman. Nah, jika nilainya 0, short bagian FET-nya ya. Kemudian langkahnya yang harus, jika benar short di bagian V-core ini, langkah yang harus kita lakukan adalah kita lepaskan dulu MOSFET ini, atau untuk memastikan benar MOSFET-nya short, spool atau lilitan atau induktor ini kita lepaskan satu kakinya ya, kita lepaskan satu. Yang pasti kita putuskan jalur yang menuju ke prosesor ini. Kita ukur ya untuk memastikan ini MOSFET ini short benar atau tidak. Lalu di inputnya yang gabung sama MOSFET ini kita ukur. Jika 0 nilainya, itu jelas ini short, dan jangan ditembak pakai tegangan teman-teman ya. Kalau yang rusak di bagian V-core-nya, bagian chipset atau tegangan chipsetnya, jangan ditembak. Jika sudah pasti short, ini kan udah ketemu nih shortnya ya, pasti MOSFET-nya short, kita lepaskan, kita angkat
Nah, lalu setelah kita angkat, baru kita ukur bagian V-in-nya. Nah, kalau nilainya sudah stabil, udah standar, kisaran ya 400 lebih ya, itu artinya sudah sembuh dan silahkan ganti MOSFET-nya. Oke. Dan sekali lagi jangan ditembak ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mendapatkan short di bagian V-in atau 19 voltnya, ya begitu dulu. Langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus ukur dulu ke bagian induktor ini, apakah itu untuk memastikan bahwa yang rusak itu MOSFET-nya atau tidak. Ya, jangan kita tembak dulu. Jangan kita tembak pakai tegangan dulu ya teman-teman ya. Karena apa? Jika memang benar ada short di bagian MOSFET, kita tembak pakai tegangan walaupun itu 5 volt, padahal kan ini tegangan ini, outputnya ini kan hanya kurang lebih hanya 1 volt lah, seperti itu. Kalau 5 volt juga ketinggian, nanti kasihan chipsetnya yang tadinya nggak lolos, nggak jebol ya. Kalau kita tembak terus, kalau kita kasih tegangan terus, otomatis lama-lama nanti bisa jebol. Padahal kalau udah rusak dari chipsetnya ini udah fatal teman-teman ya. Kita harus reball atau harus ganti chipsetnya kalau memang sudah. Oke, begitu ya. Intinya hanya seperti itulah kurang lebih ya. Oke. Sekian dulu video dari saya untuk kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya ya, khususnya buat Mas Khairul Azman, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat kalian semua. Dan mohon maaf jika saya banyak salah kata, mudah-mudahan kita bisa bertemu di video-video saya selanjutnya. Dan saya akhiri dulu dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.